Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7D EFGH SMP Negeri 1 Sidarja pada khususnya dan pada umumnya adalah anak-anakku semuanya, anak SMP kelas 7 dimanapun kalian berada yang menonton channel YouTube saya. Baik, saya ucapkan salam sejahtera, selamat pagi. Pada pagi hari ini saya rilis video pembelajaran untuk pertemuan daring keempat, yaitu pada tanggal 15 Agustus 2020. Dan pada kesempatan video ini, saya akan menyampaikan tentang bilangan pecahan. Ada 5 poin di sini, semoga nanti tidak terlalu lama, singkat, padat, tapi bisa atau mudah dipahami. Yang pertama ada menyatakan bilangan pecahan, dua pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, jenis-jenis pecahan, dan mengubah pecahan. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya ingin menyampaikan beberapa hal, diantaranya adalah tentang pandemi COVID-19, semoga cepat reda, kalian bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu Guru secara langsung di sekolah, di kelas, kita tetap diberi kesehatan, amin Allahumma amin. Karena dengar-dengar untuk Kabupaten Cilacap pada saat ini akan ada suatu gerakan tapi tetap dibatasi, yaitu tetap akan ada pertemuan tatap muka, tapi ini masih dalam tahap perencanaan dan mudah-mudahan semua itu akan berjalan lancar dan segera terwujud. Saya terutama dengan kalian semua yang belajar di SMP Negeri Sidarja, SMP Negeri 1 Sidarja bisa kembali bertemu. Amin. Baik, kita masuk materi poin pertama yaitu menyatakan bilangan pecahan. Menyatakan bilangan pecahan. Perhatikan gambar-gambar berikut. Cara jawabannya kayak gini. Maaf, ini saya ngomongnya campur-campur biar menghibur dan mudah dipahami ya. Yang pertama perhatikan gambar kotak-kotak di sini. Bahasa matematikanya ini adalah persegi. Di dalam persegi ini ada beberapa persegi. Ada berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4. Dan ada persegi yang berbeda warna atau ini yang diarsir. Dan gambar ini menyatakan 1 dari 4 bagian yang sama. Dengan kata lain, secara bentuk bilangan pecahan ini menggambarkan atau mengilustrasikan bentuk 1/4 bagian. Gambar berikutnya, yang diarsir ada berapa? 1, 2. Ada 2. Ya kan? Ada 2. Nah, gambar-gambar yang sama ada berapa ini? Kotak-kotaknya yang sama atau persegi yang sama? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya 2 dari 6. Sehingga 2 dari 6 bagian. Ya, oke. Sampai sini bisa diterima? Bisa kalian? Nanti bisa dicoba ya. Dilanjutkan. Yang ini. Yang diarsir ada berapa? 2. 1, 2. Yang lain? Atau semuanya ini ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 dari 5 bagian yang sama. Atau dengan kata lain 2/5. Nah, ini 1/4, 2/6, 2/5. Ini dinamakan bilangan pecahan. Nah, ini konsep yang akan dibawa oleh saya yang akan diberikan kepada anak-anakku kelas 7. Ya, nanti kita akan sampai kepada konsep matematisnya. 1/4 dibaca 1/4. Ini bisa ya, sudah di SD sudah pernah. Baik. Bilangan di atas tanda per dinamakan pembilang. Bilangan di bawah tanda per dinamakan penyebut. Nah, ini dulu kan sudah pernah di SD. Yang atas namanya pembilang, yang bawah namanya bilangan penyebut. Pembilang dan penyebut merupakan bilangan bulat. Nah, sampai pada saat kesimpulan matematisnya. Apa itu bilangan pecahan? Bilangan pecahan dinyatakan dalam bentuk A per B. Pak, A per B siapa itu? Itu angka atau huruf? Angka. Tapi dalam matematika itu ada suatu kesepakatan penyimbolan. A per B. Misalkan A itu angka, B itu angka. A bilangan bulat, B juga bilangan bulat. Dibaca A per B dengan A dan B bilangan bulat. Syarat yang lain, B tidak sama dengan 0.
dan B bukan faktor dari A. A disebut pembilang dan B penyebut. Bagaimana ini selengkapnya? Mudah-mudahan kita bisa bertatap muka, saya jelaskan lebih dalam. Yang penting ini saya sudah sampaikan. Semoga kalian bisa menerima secara mandiri. Tak lupa kalian belajar yang lain, buku-buku yang lain dibuka, di internet juga banyak ya. Ini terkait menyatakan bilangan pecahan. Slide selanjutnya, menyederhanakan pecahan. Coba kembali ke slide sebelumnya. Ini ada 2/6. Menyederhanakan pecahan. Dulu di SD itu pasti pernah yang namanya menyederhanakan pecahan. 2/6. Dibagi sama-sama dibagi berapa? 2 ya. Yang atas atau pembilangnya dibagi 2. Hasilnya 1. Yang penyebut dibagi 2. Hasilnya 3. Sehingga 2/6 sederhananya 1/3. Oke. Yang ini. Ada contoh 4/8. Sama-sama dibagi 2. Nah ini dibagi 2. Karena 4 bagi 2 itu 2. 8 bagi 2 juga itu 4. Masih bisa dibagi? Masih bisa. 2 bagi 2. 1. 4 bagi 2. 2. Sehingga bentuk sederhana dari 4/8 adalah 1/2. Nah ini juga bisa disimak. 12 dan 54. Kesimpulan, bentuk sederhana suatu pecahan dapat diperoleh dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama secara berulang-ulang sampai diperoleh bentuk sederhana. Perhatikan pecahan bentuk sederhana 1/2, 2/3, 3/8, dan 2/9. Pembilang dan penyebut pada setiap pecahan tersebut tidak memiliki faktor yang sama kecuali satu. Jadi suatu pecahan dikatakan sebagai bentuk paling sederhana apabila pembilang dan penyebutnya ini, perhatikan, jika pembilang dan penyebutnya tidak memiliki faktor yang sama kecuali 1. Paham nggak? Nah, kalau ya ada yang jika belum paham, perhatikan nih, 4/8. 4/8, apakah punya faktor sama atau suatu bilangan yang mampu membagi 4 dan 8 ini dengan hasil yang sama? Ada nggak? Ada. Misalkan ini adalah 2. 4 bagi 2. Kan? 2. Ya enggak? Masih bisa dibagi. Kemudian 8 bagi 2. 4. Faktor yang sama mana? 2. Karena 2 sama-sama bisa membagi 4 dan 8. Beda dengan ini, 1/2. Ini kan dikatakan kecuali 1 ya. Nah, beda lagi dengan 3/8. 3 bagi 3 bisa? Bisa, hasilnya 1. 8 bagi 3 bukan bilangan bulat. Ya, sehingga 3 dan 8 ini sudah bentuk paling sederhana. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Poin ketiga, jenis-jenis pecahan. Yang pertama itu pecahan biasa. Pecahan biasa pun terdiri dari 2, ada pecahan biasa, ada pecahan murni, dan pecahan tidak murni. Yang kedua pecahan campuran. Yang ketiga desimal, bentuk desimal ini. Yang keempat persen. Biasanya dilambangkan dengan bentuk ini nih, persen, 0/0. Yang kelima adalah per mil, atau dilambangkan dengan 0/00. Ya, tapi kita akan cara menggunakan ini, materi pasti akan lebih banyak ke poin 1, 2, 3, dan 4. Tapi kita pun harus belajar ya. Baik, pecahan biasa, ada pecahan murni 1/2, 2/3, dan seterusnya. Pecahan tak murni 3/2, 5/3, 9/2, 11/5. Pada pecahan murni nilai pembilangnya itu kurang dari nilai penyebut. Cara jawane sing ngisor lebih gede karo sing dhuwur. Apane sing lebih gede? Dudu tulisane, tetapi apa? Nilainya. Nek tulisane sih karuan, loro karo 10 besa gede loro. Kenapa? Karena loro tulisannya gede, 10 tulisannya cilik kira-kira. Nah, pada pecahan tidak murni itu nilai pembilang lebih dari nilai penyebut. Bagaimana? Sing dhuwur
nilainya lebih gede daripada sing ngisor. Contoh, sanga karo loro. Sanga nilainya gede ndi karo loro? Gede sanga. Iya ora? Iya. Pecahan campuran. Pecahan campuran itu ada bilangan bulat biasa, ada pecahannya. Nah, contoh 1/4. 1 kan bilangan bulat biasa ya. Ini ana seprapate. 1/4. Iki siji seprapat. Macane kan ya. Loro sepertelon. Telu 2/5. 2/5 iya. 11 1/8. Nah, desimal sing koma-komaan. Persen sing ana persen-persene. 10% gue kan maksudnya kan 10/100. Iya ora? Iya. 15% 15/100. Nah, anggar per mil, per 1000, 10 per mil artinya 10 per 1000, 15 per mil artinya 15 per 1000. Dan seterusnya nih kan. Dibaca coba ini. 1/4. Bagian bulatnya itu 1. Bagian pecahnya 1/4. Ini dikatakan pecahan campuran. Nah, yang ketiga, 0,1 ini dibacanya 0,1. Yang ini, nah, tadi udah ya. Ya, lanjut. Berikutnya, mengubah pecahan. Oh iya. Jadi poin kita sampai poin 4 saja ya. Mengubah pecahan. Mengubah pecahan. Pak Guru contohkan 2 saja dulu. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Contoh pecahan biasa itu 9/2. Mau diubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana? 9/2. Nah, ini kalau di sini penjelasannya 9 itu terdiri dari 8 ditambah 1. Betul nggak? Iya, betul. 8 ditambah 1. Per 2. Pak, kok pernya masih 2? Iya. Sanga kan 10 tambah 1, mbok? Iya. 8 tambah 1 per 2. Nah, setelah itu dulu di SD sudah pernah diajarkan ya. Jika penyebutnya sama, maka 8 tambah 1 per 2 itu sama saja 8/2 tambah 1/2. Ya enggak? Iya. 8/2, 4. Tambah 1/2. Artinya 4 1/2. Sehingga jika 9/2 dibuat pecahan atau diubah pecahan campuran menjadi 4 1/2 ya. Nah, berikutnya kita buat ke desimal. Cara pertama dan cara kedua. Ini perhatikan cara pertama dulu. Cara pertama itu pasti sudah hafal dan sudah biasa lah. Harusnya kalian sebagai anak kelas 7, jika dulu di SD benar-benar mantap ya materi dan pembelajarannya, 9 bagi 2 berapa? Kan 4 ya. 4. 9 bagi 2 4. Nyimpen ya. 4 kali 2 berapa? 8. 9 kurangi 8 kan 1. Ya enggak? 1 bagi 2 kan ceritanya kan belum bisa ya. Tambahin 0. Kalau tambahin 0 maka 4 tambahin koma. 4, 10. Nah, ini kan udah jadi 10. 10 bagi 2 5. 5 kali 2 10. 10 kurangi 10 0 habis. Artinya selesai. Sehingga 9 bagi 2 adalah 4,5. Nah, cara kedua ini. 9/2 kali 5/5. Kenapa kok kali 5/5? Iya, agar penyebutnya itu menjadi desimal. Bisa per 10, bisa per 100. Nggak apa-apa. Yang jelas jika 2 kali 5 itu 10. Sedangkan 9 kali 5, 45. Sehingga 45 bagi 10, satu angka di belakang koma. 4,5. Dulu di SD kan kayak gitu ya? Iya. Persen. Nah, ini persen. 9/2 kali 100. Berapa persen? Pak, kok ini 9/5 kali 100% kok 450%. Iya. Sanga ping 100 pira? 900. 900 bagi loro pira? 450. Persennya dipak. Ya kiye turunkan. Ya. Oke.
Begitupun per mil, 1000 ping 9.000 bagi loro 4.500, 4.500 per mil. Pak, yang kedua bagaimana? Yang kedua silahkan ini diperhatikan, dipahami ya. Mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat untuk kita, untuk kalian, khususnya untuk kita semuanya. Baik, mungkin sampai di sini dulu karena keterbatasan waktu. Jika videonya terlalu panjang, kuotanya terlalu banyak, nanti kalian ribut, pusing. Pak Guru berarti menyusahkan kalian. Dah, sampai di sini dulu. Yang luring pada pagi hari ini adalah kelompok di kelas 7F. Kalau tidak salah, dilihat ya di jadwal ya, Pak Guru malah lupa, nggak apa-apa. Yang jelas, jadwal sudah saya share di grup WA. Kalian bisa diikuti. Yang daringnya daring, lihat video pembelajaran saya. Yang luring silahkan datang ke kelas dengan protokol yang sudah saya buat ya. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya, mudah-mudahan benar-benar terwujud pembelajaran tatap muka era baru ya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran dari Pak Guru. Dan tetap jaga kesehatan. Saya ulangi, tetap jaga kesehatan. Pokoknya jaga kesehatan. Karena pikiran, jiwa yang sehat akan lahir dari jasad yang sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.